Kita berjumpa kembali pada materi fisika kelas 8 pada bab cahaya dan optik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya, dan pemantulan pada cahaya. Yang pertama, pengertian cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu sendiri adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium. Artinya, cahaya mampu merambat dalam ruang hampa udara. Dalam perambatannya, cahaya membawa energi listrik dan energi magnet. Laju cahaya atau kecepatan cahaya dalam merambat disimbolkan C sebagai konstanta pada ilmu fisika, yaitu 3 dikali 10⁸ meter per sekon. Artinya, dalam setiap 1 detik, cahaya merambat dengan kecepatan 300 juta meter. Dengan adanya cahaya, kita bisa melihat benda di sekitar kita. Karena benda yang terkena cahaya akan memantulkan cahaya kembali yang akan ditangkap oleh mata. Hal ini menyebabkan ketika berada di tempat yang gelap atau pada malam hari, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda yang mampu menghasilkan cahaya. Misalnya, matahari, api, bintang, lampu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu benda gelap. Benda gelap adalah benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya atau memancarkan cahaya sendiri. Benda gelap terbagi atas 3, yaitu yang pertama, benda tembus cahaya. Benda tembus cahaya adalah benda yang mampu meneruskan cahaya sebagian, misalnya kertas buram atau air keruh. Yang kedua, benda tidak tembus cahaya. Benda tidak tembus cahaya yaitu benda yang tidak dapat meneruskan cahaya, misalnya dinding dan batu. Yang ketiga yaitu benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat meneruskan hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat meneruskan hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Contoh benda bening yaitu kaca, plastik bening, dan air jernih. Kita dengan mudah melihat benda di luar rumah meskipun terhalang oleh kaca, karena kaca termasuk ke dalam benda bening. Yang kedua, merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus ketika melewati satu medium. Bisa kita uji dengan menyalakan senter. Cahaya yang dihasilkan akan terpancar dengan lurus. Dapat dilihat pada gambar, pohon yang terkena cahaya akan membentuk bayangan pohon tersebut, karena pohon merupakan benda gelap yang tidak tembus cahaya. Dari sifat cahaya yaitu merambat lurus, dapat digunakan manusia pada lampu kendaraan untuk menerangi jalanan. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan atau refraksi adalah proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya.
Misalnya, cermin diarahkan ke sumber cahaya, kemudian dimiringkan ke dinding, maka akan membentuk seberkas cahaya pada dinding tersebut. Selanjutnya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Cahaya dapat dibiaskan jika merambat pada dua medium yang kerapatannya berbeda. Misalnya, sedotan dimasukkan ke cangkir yang berisi air akan terlihat seperti patah, karena sinar datang dari medium yang kurang rapat yaitu udara, kemudian ke medium yang lebih rapat yaitu air akan dibiaskan mendekati garis normal. Sifat yang terakhir yaitu dapat dibiaskan atau dispersi. Dapat diamati pada penguraian cahaya putih dari matahari menjadi berbagai warna, karena cahaya tersebut dibiaskan oleh air hujan sehingga terurai dan dipantulkan ke mata pengamat, membentuk pita-pita melengkung dan membentuk warna pada pelangi. Selanjutnya, pemantulan cahaya. Jika cahaya terhalang oleh sebuah benda, maka cahaya tersebut akan dipantulkan atau dibiaskan. Pemantulan cahaya pertama kali dikemukakan oleh Wilbur Snellius atau lebih dikenal dengan hukum Snellius. Hukum Snellius ada dua. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada bidang datar. P merupakan bidang datar, AP merupakan sinar datang, PB merupakan sinar pantul, PN merupakan garis normal. Yang kedua, sinar datang atau I sama dengan sudut sinar pantul atau R. AN merupakan sudut sinar datang atau I, dan BN merupakan sudut sinar pantul yang membentuk sudut sama besar. Pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan terbagi atas dua, yaitu yang pertama, pemantulan teratur. Pemantulan teratur disebabkan oleh permukaan yang rata, licin, dan mengkilat. Pada pemantulan teratur, dapat diperhatikan pada gambar sinar datang menuju bidang pantul yang rata akan dipantulkan secara teratur. Pemantulan yang terjadi pada cermin merupakan pemantulan teratur, yaitu cahaya yang sampai pada tubuh kita akan dipantulkan ke permukaan cermin, kemudian ditangkap oleh mata. Pemantulan yang kedua yaitu pemantulan baur atau pemantulan tidak teratur. Pemantulan tidak teratur disebabkan oleh permukaan yang tidak rata, kasar, dan bergelombang. Pada pemantulan baur atau tidak teratur, sinar datang menuju ke bidang pantul yang tidak rata akan dipantulkan ke segala arah secara acak. Misalnya, pada dinding atau tembok, air bergelombang, dan pada tanah. Pemantulan baur menyebabkan area yang tidak terkena cahaya matahari langsung turut terang karena cahaya yang dipantulkan ke segala arah. Misalnya, pemantulan cahaya yang terjadi di dalam ruangan. Ruangan terlihat terang meskipun tidak terkena cahaya secara langsung.
Sekian materi untuk sifat-sifat cahaya dan pemantulan cahaya. Semoga bisa dipahami dan membantu dalam belajar. Kita bertemu kembali pada materi berikutnya. Terima kasih.